semuanya, media. Kita sudah saksikan dari sejak siang tadi, sekitar pukul 2:30 kita lakukan rekonstruksi kasus mutilasi pembunuhan berencana yang terjadi kemarin. Kemudian 2 tersangka yang berhasil kita amankan. Dari reka rekonstruksi, ya, karena kita ketahui bersama rekonstruksi itu bagaimana mereka memperagakan apa yang sudah dia tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan, ya, kemudian dikelopkan kembali dalam bentuk peragaan-peragaan yang dia sudah dituangkan di berita acara tersebut. Nah, dari hasil rekonstruksi kita temukan memang ada 13 TKP, ya, 13 TKP tadi sudah diperagakan. Memang ada 12 TKP kita gantikan di Polda Metro Jaya untuk kita lakukan rekonstruksi di sana dari mulai perencanaan sampai dengan terakhir, pelaksanaan dan terakhir. Kemudian ada 37 adegan. Ada 37 adegan yang kita rencanakan dan itu ada penambahan sedikit tapi sub-sub saja. Nanti bagaimana teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Wadir Krimpolda Metro Jaya, Pak KBP Kevin. Tetapi saya satu di sini menambahkan saja, ada satu temuan yang kita ada. Yang pertama adalah identitas dan setiap harian daripada si pelaku yang kita baru dapat. Ternyata tersangka L ini adalah seorang sarjana dari salah satu universitas terkenal di Jakarta sini, ya, sarjana MIPA atau kimia. Pernah bekerja di dalam satu perusahaan besar, ya, kemudian juga selama kuliah, karena ini anak pintar, juga pernah ikut olimpiade kimia, ya, di tingkat provinsi. Kemudian dia sering mengajar mahasiswa-mahasiswi di mantan kampusnya dan juga beberapa universitas yang lain, ya. Ini keseriannya. Tapi karena di situasi pandemi COVID ini dia mengakui bahwa memang dia menganggur, berkenalan dengan tersangka DAF, ya. DAF ini yang memang juga kerjanya awalnya cuma kerja sebagai tukang ojek, ya. Sampai dengan terakhir mereka menganggur, kemudian inilah dijadikan motif dalam hal ini ekonomi. Fakta dilakukan rekonstruksi pada hari ini tadi sudah disampaikan untuk persesuaian antara fakta di lapangan dengan berita acara pemeriksaan. 37 adegan yang disajikan oleh penyidik ini tadi sudah dibagi menjadi 13 lokasi. Satu lokasi di tempat ini di mana lokasi dilakukan eksekusi oleh kedua pelaku dilakukan di tempat sesuai dengan real faktanya. 12 lokasi lainnya itu kita lakukan adegan lokasi pengganti di Polda Metro Jaya. Dari ke-37 adegan ini, kami penyidik membagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan kedua adalah tahapan pelaksanaan. Dan yang terakhir ketiga adalah pasca pelaksanaan, yaitu pembersihan TKP dan perencanaan pembuangan barang bukti lainnya. Tahap pertama perencanaan ini muncul dari rencana inisiasi kedua belah tersangka dengan awalnya adalah membuka salah satu aplikasi komunikasi yang ingin menjaring calon-calon korban. Yang kedua adalah tersangka LL ini berupaya mengajak korban untuk mendatangi apartemen di tempat sini. Dan yang ketiga adalah sebelum dilakukan eksekusi, ternyata peran dan penempatan tersangka ini sudah disiapkan sedia kala. Yaitu tersangka DF itu sudah diposisikan di dalam kamar apartemen sebelum korban dan tersangka EL masuk ke dalam. Kemudian masuk ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah berawal dari dilakukannya pemukulan menggunakan batu kepada korban, penusukan menggunakan alat gunting oleh pelaku kepada korban, kemudian dilakukan mutilasi. Sebelum dilakukan mutilasi, di situ juga ada perdebatan sehingga terjadilah eksekusi, korban meninggal dunia. Tahap ketiga terakhir adalah tahap di mana pasca pelaksanaan
di situ menggambarkan bahwa rangkaian-rangkaian setelah dilakukan eksekusi, para pelaku ini melakukan pengambilan properti milik korban. Ada 2 properti milik korban. Yang pertama ada properti yang digunakan korban pada saat di TKP, perhiasan, kemudian jam, dompet, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari pengambilan uang yang ada di ATM, kemudian yang ada di kredit card, sehingga dilakukan pembelian secara online barang-barang yang sudah disajikan tadi. Mulai dari logam mulia ditukarkan menjadi kendaraan bermotor roda 2 dan seterusnya. Kemudian di tahap ketiga ini juga, di sini tahap untuk menghilangkan barang bukti yang ada dengan menyiapkan koper, memasukkan ke dalam 2 koper dan 1 ransel, kemudian membelikan parang, kemudian membelikan gergaji dan seterusnya. Dari rangkaian tahapan ini di 37 adegan, kami penyidik menjelaskan ada 4 TKP besar di sini. Pertama adalah TKP perencanaan yang merupakan kos-kosan milik kedua tersangka di daerah Depok. Disinilah perencanaan ini direncanakan. TKP kedua adalah TKP pelaksanaan, yaitu di salah satu apartemen di Pasar Baru di tempat ini. Disinilah tempat dilakukan eksekusi dan mutilasi. TKP ketiga dan keempat merupakan TKP pasca pelaksanaan, yaitu salah satu apartemen di Kalibata, di situ untuk mempackaging jenazah yang dimutilasi, dipotong, ditempatkan sementara di TKP apartemen di salah satu Kalibata. Kemudian yang terakhir adalah TKP perumahan yang dikontrak oleh kedua tersangka di daerah Depok. Dari rangkaian 4 TKP ini dan dilaksanakan rekonstruksi pada sore hari ini, kami penyidik melihat ada 6 fakta baru. Saya ulangi, ada 6 fakta baru yang ditemukan pada saat rekonstruksi. Fakta pertama adalah perencanaan yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah merencanakan awal untuk pemerasan kepada calon-calon korban target yang akan diperas dengan cara adalah menggunakan salah satu aplikasi komunikasi yang ada dan dipancing untuk melakukan persetubuhan di dalam satu tempat, dan seolah-olah tersangka laki-laki merupakan suaminya dan dilakukan pemerasan di situ. Apabila tidak terlaksana pemerasan terjadi, maka disepakati oleh kedua belah pihak dilakukan eksekusi sampai dengan dilakukan pembunuhan di situ. Itu fakta pertama. Fakta kedua yang ditemukan adalah ternyata sebelum korban dieksekusi, tersangka LL ini meminta korban password handphone korban. Disinilah pintu masuknya untuk berbagai macam properti yang ada untuk mengkuras isi rekening dan seterusnya. Karena di handphone korban tersebut ada beberapa catatan yang dimiliki sehingga pelaku ini dengan leluasa mengambil milik korban. Itu fakta kedua. Fakta ketiga adalah ternyata tersangka DF ini sebelum melakukan mutilasi ini belajar secara otodidak. Dia melihat di salah satu sosial media yang ada bagaimana cara memutilasi. Karena pelaku ini kebingungan, tidak bisa membawa korban keluar dari TKP sehingga dilakukan mutilasi. Fakta keempat adalah ternyata jenazah korban ini 5 hari ini berada di dalam kamar. 3 hari pada saat pembunuhan dibiarkan begitu saja, dan 2 hari dilakukan mutilasi. Mulai dari tanggal 9, 10, dan 11, korban jenazah ini dibiarkan di kamar mandi yang ada di apartemen. Di tanggal 12 dan tanggal 13, 2 hari
disitulah pelaku melakukan mutilasi selama 2 hari. Kemudian fakta kelima adalah ternyata pada saat mutilasi diketahui 2 tahap pengiriman bagian tubuh korban ke salah satu apartemen di Kalibata itu pengiriman 2 kali dengan ada 3 media yang ada, 2 diantaranya koper, 1 diantaranya ransel. Koper pertama dan ransel adalah milik pelaku, tetapi koper salah satunya lagi adalah dibeli pelaku untuk memasukkan bagian jenazah yang tidak muat, dimasukkan ke koper terakhir. Fakta terakhir yang keenam adalah ternyata pada saat penangkapan di tanggal 16 September direncanakan keesokan harinya, yaitu tanggal 17 September akan dikubur di kontrakan yang ada di Cimanggis. Itu dikontrak 1 bulan oleh kedua pelaku, akan dilakukan di bagian belakang rumahnya, dilakukan penguburan di situ. Rangkaian ini begitu rapi, dipersiapkan dengan matang dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pembersihan lokasi dengan cara mencat, kemudian mengganti spraynya, kemudian berbagai macam yang ada. Disinilah kami sebutkan untuk rangkaian ini secara jelas terang benderang fakta ini dilakukan. Penerapan pasal yang kami terapkan adalah 340, 338 dan 365, ancaman hukuman mati seumur hidup atau paling tidak 20 tahun penjara.